Humas Suryana ini membeberkan hasil sidang secara lengkap. Peristiwa ini terjadi hanya pada perkara Baim. Artinya apa? Melanggar undang-undang aturan. Paula Verhoeven kembali menjadi sorotan publik setelah salinan putusan perceraian dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebar luas. Salah satu bagian dalam dokumen tersebut menyebut dugaan mengejutkan. Paula Verhoeven diduga mengidap HIV. Isu ini langsung viral dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan netizen yang budiman. Dalam unggahan yang beredar, disorot bahwa alasan utama Baim Wong menggugat cerai Paula adalah kekhawatiran atas kondisi kesehatan sang istri, yang disebut dalam dokumen resmi sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dari salinan putusan, tertulis bahwa Baim Wong merasa khawatir jika anak-anak mereka diasuh oleh Paula, karena riwayat kesehatan yang bersangkutan. Dugaan bahwa Paula positif HIV juga dikaitkan dengan tudingan perselingkuhan yang disampaikan dalam dokumen. Masih dalam dokumen tersebut, Baim Wong disebut melampirkan surat dari rumah sakit. Surat itu menjelaskan bahwa Profesor Dr. Zubair Jurban, dokter spesialis penyakit dalam, tidak dapat dihadirkan sebagai saksi karena keterikatan dengan kerahasiaan medis pasien. Dua orang saksi dari pihak Baim Wong, yakni Teguh Zaki Azwar dan Putri Nurizki Mayang, turut memberikan kesaksian. Dalam keterangannya disebutkan bahwa sebelum menikah, Paula pernah dinyatakan positif HIV berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan. Sementara itu, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, angkat bicara terkait penyakit yang dialami Paula. Ia menegaskan bahwa penyakit tersebut bersifat jasmani dan tidak dapat disembuhkan secara medis. Pernyataan tersebut memperkuat dugaan yang beredar bahwa Paula Verhoeven memang tengah mengidap penyakit serius, yang menjadi pertimbangan utama dalam proses perceraian dengan Baim Wong. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi rame isu yang menyatakan bahwa seorang Paula mengidap HIV. Mari kita coba bedah melalui metafisik ya, kesehatan seorang Paula ya. Disclaimer dulu, ini pembacaan melalui metafisik ya. Jadi datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seorang Paula lahir di 18 September 1987 ya. Secara elemen dia masuk di elemen air. Di sini Paula aku lihat lahir di bulan ayam ya. Kalau di bulan ayam ini biasanya rentan di perut, otot daging, dan sistem reproduksi ya. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. Kemudian aku juga melihat unsur airnya terlalu besar ya. Ada ketidakseimbangan di air. Nah, kalau ketidakseimbangan di air biasanya ini menyangkut sistem kekebalan tubuh. Dan salah satunya adalah AIDS atau HIV. Jadi apakah berita itu benar? Silakan kalian simpulkan sendiri. Saya sangat menyayangkan di beberapa sosial media ya, itu tersebar ada beberapa orang yang akunnya menyebarkan halaman putusan ya kasus Paula ya, berkaitan dengan sakit ya yang diderita, sehingga salah satunya ini yang dijadikan alasan penyebab perceraian dan hak asuh anak. Menurut saya ini harus dibatasi aksesnya, di take down bagi yang sudah menyebarkan, dan putusan harus dibatasi aksesnya, di restricted biar dibatasi aksesnya. Kenapa? Karena ini melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17, di mana ketika berkaitan dengan informasi kesehatan, pengobatan, ini tidak dibenarkan untuk dibuka secara publik ya, apalagi bagi yang menyebarkan. Bagi menyebarkan screenshot ini bisa melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, menurut saya sudah cukup di take down informasi tersebut karena sudah tidak ada gunanya lagi dan ini bukan untuk konsumsi publik. Dan pertanyaan saya, kalau memang itu benar itu yang terjadi dan itu katanya sebelum pernikahan, kenapa mau pasangannya? Saya pikir cukup sudahi di take down karena ini masih validitasnya juga masih belum akurat ya. Untuk kepentingan semua saya pikir ditutup, di take down semua ya, dan akses web MA, putusan MA itu restricted untuk kasus yang ini ya, dibatasi aksesnya karena itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17.
Jadi ada beberapa fakta yang perlu saya sampaikan terkait pertanyaan kenapa Majelis Hakim dan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini layak untuk diperiksa dan diberi sanksi. Ya, karena diduga telah melanggar etik dan peraturan perundang-undangan yang pertama nih, gugatan nomor 3477 ini yang mengajukan adalah Pak Im Wong melalui kuasa hukumnya, dan gugatan ini diajukan secara ekot atau e-litigasi alias secara online. Ingat ya, yang mengajukan adalah Pak Im Wong secara online. Makanya untuk keputusan perkara ini pun ini via ekot atau secara online sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Nah, yang menjadi aneh nih, ketika menjelang putusan, Pak Im Wong ini mengajukan permohonan ke pengadilan agar sidang putusan itu dilakukan di ruang sidang dan dihadirinya. Dan anehnya, kok iya Majelis Hakim ini nurut sama si Baim nih, gitu kan? Nah, akhirnya sidang putusan ini yang berbalut dengan drama sinetron itu dilakukan seolah-olah memang itu sesuai aturan, padahal jelas itu melanggar aturan dan melanggar etik, gitu kan? Dan yang patut diduga terlibat dalam proses itu bukan hanya Majelis Hakim saja, tapi banyak pegawai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kita bisa simak nih pada video-video infotainment yang sedang beredar ya. Jadi yang pertama, ada panggilan sidang, seolah-olah ada sidang yang terbuka untuk umum di ruang sidang. Ada panggilannya tuh. Kedua, dalam ruang sidang itu lengkap, ada Majelis Hakim bersama panitera pengganti. Yang ketiga, ini Humas Suryana ini membeberkan hasil sidang secara lengkap. Nah, peristiwa ini terjadi hanya pada perkara Baim. Artinya apa? Melanggar undang-undang aturan, melanggar peraturan Mahkamah Agung. Untuk apa coba? Nah, yang terakhir nih, yang paling penting nih, putusan perkara ini sampai sekarang ini tidak dipublish atau tidak diupload pada website Mahkamah Agung. Ini buktinya nih. Karena apa? Demi menjaga privasi para pihak. Nah, kok bisa-bisanya nih Humas Suryana malah jumpa pers membeberkan semuanya, gitu kan, dan cenderung mendiskreditkan salah satu pihak. Jadi sudah saatnya nih Mahkamah Agung memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada semua yang diduga melanggar etik dan aturan. Oh iya, sekalian menjawab pertanyaan nih ya, sidang cerai di peradilan agama itu sifatnya terbuka tertutup? Jawabnya tertutup. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama. Demikian ya guys, kalau menurut kalian bagaimana? Soal permasalahan yang lagi rame di Baim dan juga si Paula ya teman-teman ya. Ya di sini oke lah, saya akan coba membahas sedikit ya, tapi saya tidak membahas siapa yang benar apa siapa yang salah teman-teman ya. Tetapi di sini saya hanya ingin memetik beberapa poin-poin pentingnya aja teman-teman. Baim Wong itu kurang apa sih teman-teman? Harta banyak, mobil mewah, rumah mewah, semuanya saya rasa ada. Bukan cukup lagi, dia udah kaya lah teman-teman ya, udah sultan. Kurang apa dia? Tetapi kenapa rumah tangganya seperti itu teman-teman? Artinya apa teman-teman? Harta tata wanita itu tidak menjamin kebahagiaan. No, tidak. Makanya di dalam kitab apapun ya, mau di Islam, mau di Kristen, mau di apapun lah, semua itu sudah dijelaskan dengan benar kok ya, bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada jaminan kebahagiaan. Di mana yang ada jaminan kebahagiaan? Di surga teman-teman. Makanya ketika kita masih dikasih kesempatan buat hidup di dunia ini, lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik. Buat siapa? Buat semua orang, terutama buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat orang lain. Itu poin penting yang pertama yang saya petik ya teman-teman ya. Yang kedua, saya juga berpikiran begini, dia punya duit aja istrinya, apalagi orang yang tidak punya duit. Itu tingkat presentasinya itu jauh lebih beresiko ya untuk cerai atau banyak masalah di dalam keluarga itu ya. Itu pasti teman-teman. Istri minta duit sama suaminya nggak ada, penghasilannya pas-pasan. Akhirnya apa? Timbullah persoalan, saling menyalahkan. Akhirnya apa? Singkat cerita, cerai. Susah juga ya. Jadi kita hidup ya jangan terlalu miskin juga teman-teman. Nggak bisa. Ya hidup itu butuh duit teman-teman. Jadi kita hidup sederhana, terbuka, itu yang paling penting. Bijaksana, maka disitulah akan ada kebahagiaan. Cuma bukan kebahagiaan abadi ya, kebahagiaan sementara. Jadi bawaannya happy aja. Lu punya duit banyak, punya rumah mewah,
punya mobil, punya handphone, keren-keren. Belum tentu, nggak ada jaminan kamu sehari-hari itu happy. Yang ada apa? Kita timbul rasa curiga, timbul rasa khawatir. Nah itu loh teman-teman. Nah jadi intinya poin penting yang saya petik di sini, yang pertama tadi, harta tata wanita tidak akan menjamin kebahagiaan. Yang kedua, kita juga tidak boleh miskin teman-teman ya. Kalau miskin di dalam hubungan rumah tangga itu pasti kacau balau, karena setiap hari hanya bahas uang. Dan yang ketiga, itu kita di dalam hubungan rumah tangga itu harus terbuka teman-teman. Apapun itu kita ceritakan ke suami kita ceritakan ke istri kita. Namanya kita teman hidup kok, ya kan? Tiap hari ketemu, jangan malah nek. Banyak teman-teman saya nih nggak beres nih, ya tiap hari ketemu istri nek katanya. Wah itu nggak boleh teman-teman ya. Kita harus terbuka, harus sharing. Nah, maka insya Allah nggak akanlah terjadi yang namanya curiga. Akhirnya terjadi konflik, masalah, akhirnya cerai atau apa. Jangan. 3 poin penting yang saya petik dalam persoalan ini. Semoga video ini membantu dan bisa membuka pemikiran teman-teman ya, yang mungkin saat ini dalam keluarganya mungkin juga ada persoalan. Teman-teman cobalah belajar terbuka, belajar bijaksana, belajar menjadi seseorang yang tulus, yang baik gitu loh teman-teman. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara teman-teman ya. Semua nggak akan dibawa, yang dibawa cuma apa? Amal ibadah kita doang. Oke?